Oke teman-teman, selamat datang di video aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas logika matematika, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam logika matematika ialah menarik sebuah kesimpulan dengan cara menelaah setiap premis atau pernyataan. Ada 3 konsep penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Yang pertama modus ponen, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme. Yang pertama itu modus ponen. Modus ponen ialah konsep penarikan kesimpulan yang dimana apabila P maka Q dan diketahui P, maka dapat ditarik kesimpulan Q. Nah, kalian bisa lihat konsep modus ponen di bawah ini. Jika premis 1 P maka Q, kemudian premis kedua diketahuinya P, maka konklusi atau kesimpulannya adalah Q. Lanjut kita ke modus tollens. Modus tollens ialah konsep penarikan kesimpulan apabila ada pernyataan majemuk P maka Q dan diketahui negasi Q, maka dapat ditarik kesimpulan negasi P. Kalian bisa lihat konsep di bawah. Premis 1 P maka Q, kemudian premis 2 negasi Q. Maksudnya negasi Q itu kebalikan dari Q. Jadi konklusi atau kesimpulannya adalah negasi P. Oke teman-teman, kita masuk yang nomor 3, silogisme. Silogisme adalah konsep penarikan kesimpulan apabila ada pernyataan P maka Q dan diketahui Q maka R. Dapat ditarik kesimpulan P maka R. Kita lihat konsep di bawah. Premis 1 P maka Q. Premis kedua Q maka R. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah P maka R. Lanjut kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Jika hari ini adalah hari Senin, maka John akan pergi bekerja. Hari ini adalah hari Selasa. Jika hari ini adalah hari Selasa, itu kita buat sebagai P, maka John akan pergi bekerja. Itu Q. Kemudian hari ini adalah hari Selasa. Itu P. Maka konsepnya P maka Q, kemudian di bawah itu adalah P. Maka dapat ditarik kesimpulan. Nah, konsep P, Q, P itu masuk konsep apa? Kita lihat dulu konsepnya ya teman-teman. Kita lihat modus ponen. Modus ponen P, Q, premis keduanya itu P, berarti dia masuk modus ponen. Jika P maka Q, jika P konklusinya adalah Q. Kita lihat. Berarti di sini adalah Q. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah Q. Si Q itu siapa? Si ini. Maka John akan pergi bekerja. Jadi jawabannya, konklusi atau kesimpulannya adalah John akan pergi bekerja.
Ini termasuk modus ponen ya teman-teman. Lanjut kita ke contoh soal nomor 2. Jika anjing mendeteksi penyusup, anjing akan menggonggong. Anjing tidak menggonggong. Jika anjing mendeteksi penyusup, kita sebagaikan P. Terus anjing tidak menggonggong. Anjing akan menggonggong itu adalah Q. Kemudian anjing tidak menggonggong itu negasi Q. Karena kebalikan dari si Q. Anjing menggonggong, ini anjing tidak menggonggong berarti negasi Q. Konsepnya P maka Q, kemudian negasi Q. Jadi kesimpulannya, kita lihat dulu konsepnya ya teman-teman. Modus tolen. Jika P maka Q, premis keduanya negasi Q. Jadi konklusinya negasi P. Jadi kesimpulannya itu negasi P. Kesimpulannya itu negasi P. Negasi P. Siapa si P? Jika anjing mendeteksi penyusup. Ini si P. Ini kan negasi P. Berarti anjing tidak mendeteksi penyusup. Jadi konklusi atau kesimpulannya adalah anjing tidak mendeteksi penyusup. Lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Jika hari ini ada matahari, maka cuaca cerah. Hari ini cuaca cerah, maka saya pergi bertamasya. Jika hari ini ada matahari, kita sebagaikan P. Kemudian maka cuaca cerah, itu kita sebagaikan Q. Kemudian hari ini cuaca cerah, itu kita sebagaikan Q. Karena ini ya, maka cuaca cerah. Hari ini cuaca cerah, berarti sama ya Q. Q. Itu Q ya teman-teman. Q, maka saya pergi bertamasya. Tidak ada yang sama di sini kan? Ini jika hari ini ada matahari. Sama, maka saya pergi bertamasya. Itu beda ya. Jadi, maka saya pergi bertamasya itu sebagai R. Kemudian, kita buat konsepnya ya teman-teman. Jika P maka Q, kemudian Q maka R. Jadi di sini kan ada yang sama, bisa kita coret. Kemudian langsung kita garis. Kesimpulannya itu atau konklusinya itu P maka R. Jadi kesimpulannya itu P maka R. Nih, silogisme jika P maka Q, premis kedua Q maka R, maka konklusinya atau kesimpulannya itu P maka R. Jadi ini ya teman-teman, jika P maka R. Siapa P-nya? P-nya itu adalah jika hari ini ada matahari. Kemudian R-nya, maka saya pergi bertamasya. Jadi kesimpulannya, jika hari ini ada matahari, maka saya pergi bertamasya. Oke teman-teman,
Jadi begitu caranya melakukan penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Semoga video kali ini membantu kalian. Terima kasih.